Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ananda hebatku yang soleh dan juga solehah. Masih terkabar baik ya? Insya Allah ya nak, harus tetap semangat dalam melakukan segala jenis kebaikan yang ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sahah wal faragh." Artinya, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat nomor 6412 riwayat Bukhari. Sehingga meskipun tak bisa berjumpa secara langsung pada pertemuan di sekolah, tetap manfaatkan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Baik, insya Allah hari ini kita masuk pada bahasan pelajaran kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, khusus hari ini kita bahas bahasan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anandaku, ada yang tahu apa itu iman? Yaps, iman artinya yakin atau percaya. Ada yang tahu yakin kayak gimana sih? Yakin itu melibatkan semuanya nak. Artinya diri kita mempercayai dengan sepenuh hati, mulut kita mengatakannya, kemudian diikuti dengan perbuatan kita yang membenarkannya. Membenarkan apa yang hati kita yakini dan mulut kita katakan. Jadi nggak boleh setengah-setengah nak. Kalau masih setengah-setengah, seperti contoh, mulutnya bilang mencuri itu salah, pas lagi nggak ada pensil buat nulis, malah menggunakan pensil temannya tanpa izin. Nah, kayak gini yang disebut setengah-setengah. Mulutnya bilang A, tangannya malah melakukan B. Nggak boleh ya. Dalam agama Islam ini masuk ke dalam ciri orang munafik. Apa itu? Orang yang kalau bicara bohong, kalau berjanji ingkar, dan jika dipercaya maka ia akan berkhianat. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perilaku orang munafik yang tempat kembalinya kelak adalah neraka jahanam. Baik, setelah mengetahui apa itu iman, lantas apa itu beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Dia yang kemudian memeliharanya, Dia juga yang mengaturnya, dan kelak kepadanya lah kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Karenanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Dalam kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak dapat kita lihat secara langsung, sebab kita hanyalah hambanya yang lemah. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya melalui berbagai hal dan peristiwa. Dia menciptakan siang dan malam, matahari dan bulan, tumbuhan dan hewan, bahkan manusia dan juga jin yang tidak terlihat. Dia pergilirkan waktu di antara kita, antara waktu sehat dengan sakit kita, senang dan sedih kita, bahkan juga hidup dan mati kita.
yang mana dalam penciptaannya tidak ada satupun yang tidak seimbang. Bahkan dalam penciptaannya juga, Ia ciptakan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan. Lalu Dia ciptakan juga makhluk mati seperti batu, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Untuk apa coba? Untuk kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Masya Allah. Ternyata melalui penciptaan dan peristiwa yang terjadi di alam semesta saja, seharusnya kita dapat mengimani Allah dengan segenap hati dan raga kita. Alangkah manisnya kisah Abu Hanifah berikut. Pada suatu masa, Imam Hanifah pernah diajak berdebat oleh seorang ateis, artinya orang yang gak meyakini Tuhan ya nak ya. Singkat cerita, disepakatilah hari, waktu, dan tempat untuk perdebatan tersebut. Disepakati pula bahwa perdebatan itu harus disaksikan oleh orang ramai. Si ateis merasa akan dapat mematahkan segala argumentasi atau pendapat Abu Hanifah kelak, dan ia berencana mempermalukan Abu Hanifah di depan umum. Pada hari yang sudah ditentukan, berkumpullah orang-orang untuk menyaksikan perdebatan penting ini. Si ateis tidak mau kehilangan momentum. Ia datang lebih dahulu sebelum Abu Hanifah tiba di lokasi debat. 10-20 menit hingga hampir 1 jam, Abu Hanifah yang ditunggu-tunggu ternyata tidak muncul jua. Si ateis merasa jumawa dan menganggap Abu Hanifah pengecut, takut kalah berdebat dengannya. Bahkan sebagian pengunjung pun mulai bertanya-tanya, mengapa Abu Hanifah tidak kunjung muncul? Apakah ia takut atau bagaimana? Bahkan orang-orang yang mendukungnya pun mulai cemas. Ketika orang-orang akan membubarkan diri, dari kejauhan terlihatlah Abu Hanifah berjalan tergopoh-gopoh. Hei Abu Hanifah, mengapa kamu terlambat dan berjalan tergopoh-gopoh begitu? Apakah kamu takut berdebat dengan saya? Cemooh si ateis. Dengan tenang Abu Hanifah menjawab, maafkan saya kawan. Tadi saya ketika menuju ke sini melihat suatu kejadian yang aneh. Ketika menyusuri tepian pantai, saya melihat sebuah batang pohon besar tiba-tiba tumbang. Bukan itu saja, isi batang pohon tersebut terkorek keluar dan tak lama kemudian membentuk perahu. Masih dalam keadaan heran, saya melihat pohon yang sudah berubah menjadi sebuah perahu tadi tiba-tiba bergerak menuju ke tengah laut. Kemudian perahu itu pun berlayar sendiri dan ikan-ikan meloncat ke dalam perahu itu dengan sendirinya juga. Inilah yang membuat saya terlambat ke tempat perdebatan ini. Tentu saja si ateis tidak percaya pada bualan Abu Hanifah. Ini hanya akal-akalan Abu Hanifah saja, pikirnya. Kamu mengada-ngada Abu Hanifah, saya tidak percaya apa yang kamu ceritakan itu. Mana mungkin ada pohon yang tiba-tiba tumbang lalu membentuk dirinya menjadi perahu dan kemudian berlayar sendiri menyusuri lautan. Kalaupun pohon itu menjadi perahu, pasti ada ahli perahu yang membuatnya. Kalaupun ia bergerak, pasti ada yang menggerakkannya sehingga ia bisa berlayar. Apalagi bisa menangkap ikan sendiri, pasti ada nelayannya lah. Kamu ngibul, membual, sergasi ateis sengit. Saya pikir kamu sudah hilang akal. Gila, si ateis merasa telah berhasil mempermalukan Imam Hanifah di depan umum dengan kata-kata tersebut. Namun Abu Hanifah tetap tenang. Setelah puas si ateis tadi menumpahkan kekesalan dan rasa menangnya, barulah Abu Hanifah menjawab, wahai kawan, kamu tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa percaya bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya? Tidak ada yang menciptakannya. Coba kamu perhatikan keteraturan alam raya, perputaran bumi mengitari matahari, pergantian siang dan malam membentuk hari, merangkai bulan dan tahun. Apakah kamu anggap tidak ada yang menciptakan dan mengaturnya? Apakah kamu berpikir bahwa itu semua hanya kebetulan saja? Atau coba deh kamu perhatikan diri kamu sendiri. Apakah kamu menganggap diri kamu lahir ke dunia karena kebetulan saja?
lalu orang tua, nenek, kakek, dan semua keturunan kamu ada begitu saja, dan seterusnya. Apakah semua itu hanya kebetulan? Tidak. Semua itu ada karena ada Allah yang maha mencipta dan maha mengaturnya. Kalau kamu tidak percaya cerita saya, tidak percaya perahu kecil bisa ada dengan sendirinya, bisa berlayar dan menangkap ikan dengan sendirinya juga, lalu bagaimana mungkin alam semesta yang demikian luasnya ini bisa ada tanpa ada yang menciptakannya, teratur tanpa ada yang mengaturnya? Aduhai kasihannya kamu kawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Quran Surat Shad ayat 27. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Persaksikanlah duhai anandaku di dalam hati bersama ucapan diiringi dengan perbuatan kita bahwa asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, sampai di sini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang mengenal Allah melalui Al-Quran. Banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.